Bapak gue kalau masih kuliah di Kuningan. Di Kuningan. Kenapa itu? Ada memang bagus sambung memang di sini WC ya, jadi biasa didengar suara begitu suara. Bukan setan itu. Setan kayak setan itu. Tak ada timbanya. Setan itu kapan ya? Welcome to Dekeng teman-teman. episode 2. Sebenarnya ini Dekeng ada kepanjangannya toh? Apa itu, Brian? Ada kepanjangannya? Ada kepanjangannya. Apa itu? Dekeng itu singkatan dari dengerin keluh kesah netizen. Dengerin keluh kesah netizen. Dekeng episode 2 meniru balurang. Iya. Meniru balurang. Bukan meniru, terinspirasi. Terinspirasi dari terinfluence sama Bang Brata, Adi Surya, sama Aldi Taher. Wah. Aldi nilai tertinggi. Atergi. Tapi tema kita malam hari ini mistis. Karena berhubung juga ini malam Jumat. Nanti tayangin juga ini malam Jumat. Jadi memang tak 2 minggu baru ada konten ko naik YouTube. Kutuna, bagaimana cara mau dikejar Alwi? Baru malas. Kita bahas tentang pengalaman mistis. Kita ini di Makassar. Banyak juga yang kayak begitu-begitu. Masih banyak masyarakat yang percaya dengan hal-hal mistis. Karena agak susah juga kalau dibilang nggak ada itu yang kayak begitu-begitu. Iya. Kayak dipaksa untuk percaya. Mau dibilang modern sekarang pakai logika orang. Tapi ada biasa yang bikin indah mungkin, tapi ada kejadiannya. Betul. Ada kejadiannya. Kejadian mistis yang sering terjadi itu salah satunya adalah karampakang atau ketindisan. Ketindisan itu kepencet bukan. Itu jerawa itu. Bukan. Bukan ketindisan. Karampakang yang nurasa ini bilang nggak bisa bergerak. Iyo, sadar kok bilang ada orang di atas ada orang di samping ada orang pegang kok kah, tapi tidak bisa bergerak. Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah. Yang apa? Ya, ada orang di atas tak? Saya tahu arahmu. Saya tahu arahmu. Bukan orang yang bisa dipegang begini ya. Bukan begini caranya mau pegang. Saya tahu arahnya itu. Karampakang yang pernah ya kalau yang itu. yang ada di atas Bukan aja. Wah. Belum tahu kan. Alhamdulillah jangan sampai deh, tapi enggak pernah ya. Kita pernah. Kalau saya karampakang itu beberapa kali. Dan kasusnya ini bukan cuman kuliah tapi ku dengar suaranya. Karampakang. Jadi itu hari di kosku yang waktu ku kuliah di Makassar. Karampakang atau tidur kak. Memang itu tempat mungkin lame kosong. Itu kosan nggak? Lame kosong. Masuk kak. Kayaknya 1 minggu pertama deh. Masuk kak di situ. Tidur kak. Aku matikan lampu tuh. Pas kak buka mata nggak bisa bergerak. Baru kan kalau karampakang orang harus dibaca-baca bismillah toh. Baca ayat kursi. Yang kuliah itu tak buka mataku begini toh. Yang kuliah di sini pintu di depanku itu ada orang pakai mukena tapi hitam nih. Nah, ada yang pakai mukena di sini besar badannya. Ku baca-baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nalanjuki. Betul lah, lillahi ta'ala. Nalanjuki. La tahuzuhu sinatun wala naum. Bayangkan kok. Maksudnya itu pengalaman pribadiku nyok. Baru beberapa menit ini. Itu pengalaman pribadiku. Nalanjuki. Nah, hafal pokoknya sampai selesai baru sudah itu. Diam itu baru pak bisa bergerak. Langsung hilang. Pas gak bisa bergerak hilang. Itu kurasa, bayangkan kok. Maksudnya mau mentongku itu pamer bila lebih bagus cara bacaan. Tampo kok. Maksudnya setan jakon. Satu aja nak kasih ini. Satu kata aja. Allah la ilaha illallah.
kan saya yang baca. Iya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Langsung lanjut. La tahuzun zinatu wala. Kita apa dibikin? Ku dengar ki. Oh iya toh, Wah. Betul kicarana. Betul. Betul ke carana. Nggak tahu ya karena kurang ku hafal ki juga memang ke belakang. Oh. Itu juga kendalanya Itu memang. juga kendalanya. Cuman betulan itu kejadian. Bilang nabace. Itu mirip-mirip ki waktu nggak tahu ke film horor apa itu. Kayaknya suka kau nonton horor kah? Suka Kak. Enggak. Tapi bukan horor yang Indonesia. Oh, ada scene film horor. Aku lupa judulnya apa. Indonesia. Indonesia. Teman-teman yang tahu ini judulnya, silahkan di komen. Komen. Itu orangnya dikejar gitu sama pocong. Jadi sembunyi di selimut, naik di ranjana sembunyi di selimut baru teriak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Narasan dada suaranya itu pocong. Nah buka gitu. Di depan itu pocong. Langsung la ilaha illallah. Lah begitu tuh pocong. Betul lah, demi Allah, malu ya Kak. Dan tadi ke bos bentar. Betul lah. Begitu scene film nah tak bangka kunci. Anjing. Ku lupa itu scene. Enggak apa-apa jadi bicara kotor ini tuh. Enggak apa-apa sih. Ku lupa itu judul film, nah tolong komen teman-teman. Saya yang paling hafal kalau film horor Indonesia, Air Terjun Pengantin. Itu yang ada ekolalinya memang. Itu yang besar kebegininya. Tapi ada penjelasan medisnya itu. Kalau apa? Karampak tang orang. Ah. Kecapean be. Maksudnya kecapean sih saya. Jadi ada be saraf di badan nggak tau, kakui, nggak bisa bergerak karena ditindisi setan. Oh. Bukan medis itu. Siapa? Nama dokter ketepat anjir. Setan itu tahu ah. Setan itu. Siapa namanya? Detiro. Bukan Dokter Sandro. Detiro. Bede ada penjelasan anu medisnya. Ada Iya. medisnya. Tapi tunggu dulu. Basicnya percaya kita tidak? Saya sebenarnya itu tidak percaya ya. Tapi ku alami. Susah jadi beberapa kali ku tantang kayak tidak mungkin ada setan itu sama orang kesurupan itu saya tidak percaya ya. Tapi pernah melihat orang kesurupan asli depan muka? Orang kesurupan asli sering waktu SMP. Ada, maksudnya teriak-teriak ki. Iya. Template ki. Sama pernah juga pura-pura kesurupan. Untuk buktikan. Pernah juga pura-pura kesurupan. Untuk buktikan ini orang bisa betulan kasih keluar setan apa tidak. Bisa betulan lihat setan apa tidak. Bagus ki nyata, cuma jelek juga nyata. Jadi kayak ada dua ini. Pernah ya. Pura-pura kesurupan. Baru ada obat ki. Nah, ada obat ya. Pura-pura mau begini tuh. Jadi saya tidak percaya tapi kejadian tapi yang waktu itu SMA. Waktu itu lagi kemai orang, lagi kemai. Persami. Bukan, ada jambore di Cadika. Iya. Lagi ada di Cadika. Jadi waktu itu diam-diam nggak begini. Terus pura-pura lihat begini orang. Tidak ada mau dekati ya. Datanglah si orang yang dibilang pintar, bisa mengobati. Orang di sekolah guru. Datang. Reang, kulihat ini begini. Bisa naik begitu depan guru. Tuh jaga. Diam. Nah, pegangi tanganku. Patah napak rasanya. Tapi kalau dibocori. Maksudnya? Bilang bohong-bohong. Tidak ada tahu sampai sekarang. Semoga apa? Bapak guru tidak ada tahu kita. Jadi, patah napak rasanya. Batana mi para sangang sudah tuh tanya-tanya mana baca kama doa na pegang mianuku makasih begini atau jempol karena napi cegamannya kutahan nih bagaimana kutahan bereaksi tapi kalau ditanya aduh kan ekspresiku seram nih iya jadi ku kasih jadi bereaksi ya patana para sangang na baca minjo dia bagi na baca na suruh na kasih tidur kak saya tidur betul lah nggak tidur betul lah niat tidur ya tidur kak bangun pagi nih terus udah bilang tabaku tadi malam kesurupan kok masa untuk na adit tuh bapak masa
Ku paham memang. Berarti dia hafal gitu. Sebenarnya kejadian aslinya dia hafal. Tahu ki kan. Direncanakan. Direncanakan. Jahat juga nanti. Tidak, maksudnya aku tahu memang bisa betulan ini orang lihat setan atau tidak. Masalahnya, tidak ada ini setan di barangku. Misalkan ternyata ada memang. Tapi kurasa akal sehatku yang bilang muka begini Korea supaya nak kira orang kesurupan. Akal sehat. Tidak ada godaan dari setan, tidak ada pengendalian. Pokoknya itu memang niatku begitu kesurupan supaya bukan saya yang kena jaga malam. Oh. Iya, ada jaga malam nih kalau Jambore. Nah, udah kena jaga malam. Sudah itu tidur ke pagi. Nah cerita kami bilang dipenceki begini nu tidak teriak kok. Cuman nu tambah nu janjang karena saking jo gurua. Karena sakit. Sebenarnya karena sakit karena miris sih kak. Gua sering dapat tenan mican. Setelah gue kalau bansi kuyuwa. Setelah apa sih bangkengku. Kalbosi alepai. Ciungi tangan nu ciungi. Ada nana sih. Ada nana. Untung tidak ada bilang, keluar nih setan. Itu nana keluar. Untung nana begitu. Jadi sampai sekarang tidak ada tahu itu. Tidak ada tahu gini kalau guruku. Nah bilang Tommy diri pensiun nih. Bilang Tommy diri bilang bisa mau ngobat. Iya, nah cerita Tommy itu pas pulang kemah. Bilang, ada siswa ya. Nah, waktu di ruang guru tuh pasti cerita. Ada siswa ya, kasus orang kemarin. Untung ada ya. Untung ada ya. Tapi kau ada pengalamanmu mistis selain saya ada beberapa tapi sebentar aku cerita lagi. Kau ya ada lagi mistis? Iya. Pengalaman mistisku sedikit sebenarnya, cuma biar lagi sedikit tapi sadis ki. Pernah ya sendiri di rumah. Baru saya itu orangnya berani ya kalau di rumahku ji. Yo. Kalau di tempat orang takut kak. Jadi di rumah sendiri nih berani aja kurasa kayak nggak ada apa-apa. Jadi ku bilang di teman minta ke teman untuk ngobrol tau. Anak-anak nongkrong. Kosong di rumahku di sini mau nongkrong ya. Foto mah bilang kosong nih. Kirim di grup kah? Ternyata di grup banyak yang reply. Bilang ini bilang bes sendiri kok siapa itu? Sentuh indahnya perasaanku langsung anjing. Maksudnya ada orang di foto iyo ku zoom baik-baik ki iyo ada betulan tapi kepala aja bilang ini misalkan ini tembok toh ada kepala toh begini iyo songkol jadi enggak di rumah ya. Maksudnya nu kenal kita orang bukan enggak karena pucat ki pilas lagi itu ditinggal ke 4 hari 5 hari di luar. Berarti 2 hari biar ada orang di rumah. Masih ada di kepalaku. Karena betul-betul jelas ki. Baru anjingnya bukan yang saya duluan lihat ki. Orang. Kalau saya duluan lihat ki kan kayak langsung jika saya tuh, tapi kalau ke orang dulu jadi kayak anjing. Kenapa dari orang kok tahu deh belum aku baca. Di situ tuh malu ke teman-temanku, nggak mau panggil ke rumah ke horor ke rumahku. Malah setan kau balak nu nambah. Tapi masih ada foto nah? Nggak ada lama SMA ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi botak di atasnya, tapi ada rambutnya, tapi jadi kayak ada rambutnya. Gobel-gobel ki. Iya. Baru botak di atas. Iya. Dari badan kepala gitu. Deh. Siapa mau tinggal di rumah kalau begitu saudara? Iya. Tapi itu juga yang kayak begitu. Ada pernah film pendeknya. Itu horor juga filmnya itu. Apa? Film horor begitu. Jadi ini teman-teman udah tahu apa judulnya itu film? Cari di YouTube, film pendek puzzle. Indonesia? Barat. Oh, barat. Jadi ini ada orang tua bapak tinggal sendiri di rumah anak. Pergi beli puzzle di toko barang antik memang dia bilang, jam mau kau beli ini puzzle kah? Karena sebenarnya itu puzzle kah? Banyak yang beli tapi kembali ki? Enggak, kembali tiba-tiba itu puzzle kah? Ada tiba-tiba lagi di situ toko. Nah sudah dikasih tahu begitu tetap kena beli. Sudah itu napasang itu puzzle ke tengah malam lagi badai. Pas napasang itu puzzle kah? Masih ada satu puzzle terakhir ini belum dipasang. Tapi pas kena lihat ternyata itu dia yang lagi pasang puzzle.
Dia yang lagi pasang puzzle. Pas kena isi itu anu kosong atau di jendela ada orang mengintip. Anjing. Tuh, Bentar, suka sebenarnya konten begini ya. Di jendela mengintip. Terus itu seolah-olah tuh ada yang bilang itu yang di belakang. Dia bilang, bukan rumah Narenal ini. Anak Sunda. Betul lah anjing. Bukan Narenal ini. Anjing, ada ku ingat ceritanya. Waktu ku kuliah, pulang nongkrong daerah Kuningan. Kan di Kuningan kuliah tuh di Perbanas. Di Kuningan. Di Kuningan. Kenapa itu? Ada memang bagus sambung memang di sini WC ya, jadi biasa didengar suara begitu suara. Bukan setan itu. Setan kayak setan. Kalau ada timbanya. Setan itu kapan ya? Terus kuliah ya. Nongkrong di salah satu tempat kopi di Kuningan. Ku ingat sekali Om Rian bilang 4 motor kak berangkat. Pulang lewat Mampang. Pasar Mampang ini jam 2 aku pulang. Baru pasar gitu jam 2 lagi hektik gitu, lagi rame. Iya. Jam 2 malam. Baru ndak tahu bilang serame itu pasar kak. Iya. Ngebut sekali ya. Untungnya ndak ada apa-apa di belakang temanku tabrak ini nenek. Lagi bawa kisah sayuran di belakang. Oke. Anjing masalah masih sentili. Skripsi mak semester 11 mak. Anjing kalau kasus kini kena semua ya berhenti ya. Baru berhenti toh akhir berempat kak berhenti satu motor kak. Ini temanku betul lah penuh darah bajunya. Darah itu ini kak. Bagaimana cara nama nabrak itu? Mati tuh ini kak. Nggak tahu tabrak lari ya. Tabrak lari. Lari langsung berempat. Sudah aku tayangkan ini. Di Pejate nggak baru ketemu semua. Baku ngomong di grup. Kayaknya masih ada deh. Itu HP aku. Masih ada kayaknya di grup percakapan nah. Sudah aku bilang potongin di Pejate ini. Betul lah ini cerita tuh di Pejate nggak. Baru pulang masing-masing maki. Supaya temanku ngechat kak di grup kak bilang dari tadi ada lewat depan rumahku. Siapa itu ini? Belum pilih tahu. Saya juga di grup kak. Siapa mau buka HP kalau sudah kecelakaan begitu? Iya. Nggak, lewat notif juga pantau. Dari anak perasaan dari tadi baru makos kini satu ya perantau dari Purwokerto yang menabrak kak. Dari tadi ada lewat depan rumah aku. Aku baca nih. Bukan lalu polisi. Sebenarnya nggak kepikiran bilang setan, nggak kepikiran bilang hantu. Semoga bukan polisi karena kalau polisi selesai ki. Iya. Baru tiba-tiba ada ketok-ketok ki. Buka mi. Jadi bilang teman-teman buka mi bertanya ki bilang apa perlunya. Baru buka mi. Nenek. Nenek. Anak song kalau Nenek. Bahkan tadi kencang gitu jadi tidak tahu ki bilang ini yang ditabrak apa yang bukan. Tapi dilihat ada bekas darahnya. Sambal terus baru bilang kau tabrak ya. Ku dalam. Ini terakhir cerita aku. Jadi waktu itu kuliah ya. Terus ada jobku di Sulbar daerah Sulawesi Barat. Gue lupa nama desanya. Nginap kak di rumahnya orang. Nah, kasih ke kamar. Itu kamar ada jiranjangnya. Cuman gak tahu kenapa mau dibawa tidur. Setiap kamu tidur, setiap kayak mau kututup mataku, ada langkah kaki tak. Di depan? Tidak, kelilingnya lari. Orang lari. Di dalam? Di dalam. Jadi di kamar kan tidur pasti selalu ada orang lari anak-anak. Ke suara kaki anak-anak. Tapi dana suara kaki orang dewasa sama suara kaki anak-anak. Kecil kayak didengar kayak oh iya bisa dibedakan itu. Iya, kayak kecil kini kakinya. Nah, kaget kak di situ kaget mak. Dua. Ada dua. Aku baca. Pokoknya aku baca Al-Fatihah sama ayat kursi itu dua. Mau baca surah-surah pendek tapi malah kayak gasing kita lepus aja. Salah tuh.
ku baca itu ayat kursi segala macam, masih ada. Mau subuh ini, baru job ku pagi. Aduh, jadi harus tidur. Balik sih kau pakai Sunda nih sih amari. Hilang. Akhirnya bisa tidur. Gara-gara Dibilangin Sunda. Maksudnya tadi doa-doa ndak hilang kok. Kenapa waktu dipakai hilang? Iya, makanya habis itu kupikir jangan-jangan ini setan anak-anak. Jangan-jangan ada mamanya. Nah bilang, ndak apa-apa Jina, latihan. Lari-lari mau dulu sampai itu orang. Pas Kak bilang, Sunda nih. Akhirnya pakai balesin anak-anak. Ngambilkan anak. Nah, pacar tol-tolan anak. Langsung hilang. Dibawa ke sama mama. Yang ke situ nah. Orang ndak baik mulutnya itu ndak baik mulut. Ajar sembarangan anak. Dia lagi doa kedua aja. Dua. Maksudnya itu najar ke anak supaya kebalik sama doa. Aku pakai naik. Ya, bertanya mungkin itu apa itu Sunda lah. Ndak baik itu nak. Ndak baik itu. Bahasa setan itu kita ini. Gitu, tapi kejadiannya tuh yang lari-lari ya. Kejadiannya nyata. Nggak ada cerita horor mau lagi? Atau kita tunggu di episode kedua? Episode kedua mau cari mau dulu. Iya. Masih banyak jadi tapi episode kedua mau. Iya sama. Ingat dulu. Karena saya ada beberapa juga kayak Popo pernah ada. Nggak mau bahas gitu sebenarnya. Nggak mau bahas. Nggak pernah mau bahas gitu. Nggak pernah. Saking horornya atau? Iya kayaknya saking horornya deh. Iya saya juga di kampungku ada. Yang Popo itu yang kalau besar ki suaranya jauhi. Kalau kecil ki di dalam gitu. Kalau kecil ki suaranya di samping deh. Oke teman-teman, siapa tahu ada cerita horormu juga toh? Boleh teman-teman. Boleh. Yang baca nanti tuh Rian, saya tidak berani baca begitu. Saya yang baca. Nanti kirim saja DM di Instagramku. Iya. Rian Aprilia. Betul. Ya. Kalau di Instagramku mau foto-foto makananmu atau fotomu mau pakai. Iya. Memang dia begitu toh. Oke, teman-teman silakan di komen cerita horor atau kalian mau kita bahas apa lagi. Iya. Di sini. Kalau misalnya ada cerita horormu di Instagramku saja di @rianapriliayunus. Iya. Atau misalnya kalau lebih suka kau cerita ke Renal di Instagramnya Renal boleh di mana? Di Renaldi.bahar. Oke.